Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, sekarang babul af'al, bab tentang fiil-fiil ya. Af'al jamak dari fi'lun, kata kerja. Definisinya sudah dijelaskan sebenarnya di pembahasan babul kalam ya, pembagian kata. Di permulaan babul af'al kita disuguhkan oleh penulis pembagiannya al-af'alu salah satu bahwasanya fiil itu ada tiga. Madin wa mudhari wa amrun. Madhi, mudhari dan amar. Berikut memberikan contohnya juga doroba, yadribu dan idrib ya. Nah, terus selanjutnya kita juga belajar hukum masing-masing fiil. Secara umum semua fiil mabni hukumnya. Ini hukum asalnya mabni. Berbeda dengan isim hukum asalnya mu'rab. Ada sedikit yang mabni. Nah, kalau fiil itu hukum asalnya mabni. Nah, yang beda itu cuma mudhari saja, ya. Mudhari saja. Nah, kenapa dia maaf. Ya, kenapa dia mu'rab? Gitu mudhari karena nanti kalau dipelajari lebih lanjut karena dia menyerupai isim. Dari katanya saja mudhari itu isim fa'il dari doro'a yudhari'u, artinya serupa. Doro'a yudhari'u itu serupa, jadi serupa dengan isim. Karena isim mu'rab maka ikut juga hukumnya, ya. Oke. Nah, terus yang pembahasan pertama adalah fil madi. Fil madi itu hukumnya mabni. Sudah kita bahas mabninya mabni apa? Ada tiga macam. Ada mabni ala dhammi, mabni ala sukun, mabni ala alal fathi. Kapan mabni ala dhammi, kapan mabni ala sukun, dan kapan mabni ala fathi sudah dibahas pada pertemuan yang ke-43. Ya. Bisa dilihat kalau rekamannya bagi yang melanjutkan. Nah, setelah itu lanjut kepada fi'il amr. Nah, ini di langkah nih. Ketika menyebutkan pembagiannya fi'il madi mudhari amr, penjelasannya malah di langkah madi amr mudhari. Ya, kenapa? Karena didahulukan yang mabni dulu, ya, mabni dulu. Nah, ini kemarin sudah dibahas. Mabninya mabni apa? Ini ada empat. Mabni ala sukun, mabni ala hadfin nun, mabni ala hadfi harfil illah, dan mabni ala fathi. Pada dasarnya kaidahnya gampang ya di atas ini. Jadi fi'il amr itu mabninya tergantung ketika dia mudhari majzumnya dengan apa? Ketika fi'il mudhari majzumnya dengan sukun berarti sukun. Ketika majzumnya dengan hadfun nun maka hadfun nun. Ketika majzumnya dengan hadfu harfilillah maka dengan hadfu harfilillah juga. Dengan tambahan mabninya alal fathi kalau ditempel dengan nun taukid bagi yang khafifah maupun sakinah. Ini fi'il amr. Bagi ingin mengulang kembali bisa lihat di rekaman ke-44. Terus selanjutnya fi'il mudhari. Nah, ini yang beda. Di sini penulis menjelaskan fi'il mudhari ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kemarin sudah kita jelaskan ada dua. Yang pertama harus didahului dengan huruf mudhara'ah, huruf tambahan ya. Huruf mudhara'nya ada empat. Kalau disingkat ana itu, na itu, nakti banyak lah. Pokoknya yang empat ini hamzah, nun, ya dan ta. Itu yang pertama. Harus zaidah. Nah terus yang kedua harus memiliki makna-makna khusus. Kemarin sudah jelaskan yaitu untuk orang ketiga, tak untuk orang kedua atau orang ketiga tapi yang muannas, hamzah untuk yang mutakalim sendiri baik muzakkar ataupun muannas. Kalau nun untuk sendiri disertai dengan pengagungan terhadap diri sendiri dan atau nun itu untuk yang sendiri dan menyertai pihak yang lain kami gitu ya. Oke, nah ini ciri-cirinya. Nah, terus juga penulis menjelaskan bahwa hukum fi'il mudhari pada dasarnya marfu. Pada dasarnya marfu selama dia tidak dimasuki amil nasab dan juga amil jazm. Ketika ada amil nasab maka jadi mansub. Ketika ada amil jazm maka jadi majzum. Itu aja. Ketika tidak ada maka dia marfu ya. Mana sudah dijelaskan ketika mengi'rabkan kata fi'il mudhari maka ada tambahan li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi. Dia kosongnya dari amil nasab dan jazm. Nah, terus ada pertanyaan, nah, memang yang menasabkan fi'il mudhari itu apa? Yang menjazmkan fi'il mudhari itu apa? Nah, sekarang kita bahas. Amil nasab atau eh, nasib zamannya adalah nawasib. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Insyaallah jelas ya. Oke.
Nah, di sini an-nawasibu itu arti jama dari nasibun ya. Nasibun jamannya nawasibun, an-nawasibu ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharaini. Fan nawasibu asyaratun. Nawasib itu ada 10. Nah, jadi yang menasabkan fiil apa? Fiil mudhari semuanya ada 10 dan seluruhnya ini huruf ya. Apa saja wahia? Ia adalah an, pertama lafadz an. Yang kedua lan, yang ketiga wa idzan, yang keempat wakai, kai, walamukai, yang kelima lamukai atau nama lainnya lam ta'lil namanya. Ya. Yang keenam lamul juhud, yang ketujuh wahatta, yang kedelapan wal jawabu bil fa, yang kesembilan al jawabu bil wawi. Jadi gitu maksudnya. Al jawabu bil fa atau al jawabu bil fa wawi. Terus yang ke-10 adalah au. Ya, ada 10. Baik. Nah, di antara 10 ini kalau kita petakan dia ada begini. Ada dua macam. Dia di 10 huruf tersebut ada dua macam. Yang pertama adalah mayan sibum binafsihi. Jadi fi'il mudhari itu yang menasabkan ya memang kata itunya gitu. Ada 4. Pertama la'an, lan, idzan, kai. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari itu karena huruf itu sendiri, bukan yang lain. An itu menasabkan fi'il mudhari, lan itu fi'il menasabkan fi'il mudhari, begitupun idzan dan kai. Ini yang pertama, ada 4. Nah, yang kedua adalah mayan sibu bi'an mutmarotan. Dia menasabkan bukan karena itunya, tapi karena ada perantaraan saja. An yang mutmaroh. Apa itu mutmaroh? Mutmaroh itu yang tidak terlihat. Jadi pada hakikatnya bukan kata itu yang menasabkan, tapi karena ada an saja yang tidak terlihat. Mutmarotan ini sebagai hal ya, makanya mansub. Gitu. Taib. Nah, mayan sibu bi'an mutmarotan, apa yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan mutmaroh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jawazan, yang kedua wujuban. Apa itu jawazan? Jawazan itu masdar dari jaza ya juzu yang artinya adalah boleh. Kalau wujuban masdar dari wajaba yajibu artinya wajib. Apa kedua yang dimaksud dengan kedua ini? Jawazan itu artinya an tersebut boleh terlihat juga boleh tidak terlihat. Artinya dia boleh nggak kelihatan juga boleh diterlihat dimunculkan ini boleh. Lamukai satu doang. Ya. Jadi aneh memang boleh terlihat boleh nggak jawaz boleh. Berarti kayak tahlil ya, Ustaz? Betul. Ya, tadi lamuka itu lam taklil Bu namanya. Nama lainnya lamuka itu lam taklil. Yang kita bahas di jilid 2 ya. Gitu. Ustaz, jawas itu yang ditampakkan atau yang disembunyikan, Ustaz? Jawaz Boleh itu yang boleh ditampakkan, nampak, boleh boleh enggak. tidak. Gitu. Jadi boleh Kalau nampak, boleh enggak. Kalau wujuban wajib. Nah, kalau wujuban dia wajib nggak boleh nampak. harus harus nggak ada gitu. Harus nggak ada. Kalau ada nggak boleh pamali. Pokoknya nggak boleh gitu ya. Ya, Jangan tulis ya pamali gitu. Jangan tulis itu mah saya aja. haram nampak. Ya haram nggak boleh nampak ya. Ya haram. Ya. Nah itu ada 5 sisanya ya. Lamul juhud, hatta, al jawabu bil fa, al jawabu bil waw dan au. Ya, jadi Ustaz, kalau lam diskemakan juhud itu seperti ini. apa? Ya. Lam juhud itu yang gimana? Nah, nanti kita bahas satu Oh persatu. ya. Ya. Di Quran banyak, lumayan banyak. Oke ya, jadi pemetaannya begini. Jadi nawasib itu ada dua. Ada yang dia menasabkan fi'il mudhari secara langsung tanpa perantara yang lain. Mayan sibu binafsihi, an, lan, idan, dan kai. Ada yang mayan sibu bi'an mutmaratan. Dia menasabkan tidak secara langsung, tapi ada perantaraan yang mutmaroh yang tidak terlihat. Nah ini ada dua, ada sifatnya jawazan dan ada sifatnya wujuban. Yang jawazan ini artinya adalah yang dia tidak terlihat, sifatnya boleh. Jadi boleh tidak terlihat, boleh terlihat. Boleh dinampakkan, boleh tidak dinampakkan. Boleh dilafadzkan, termasuk tidak boleh dilafadzkan. Nah kalau wujuban dia wajib nggak boleh nampak. Gitu ya. Baik. Nah insya Allah pada hari ini kita bahas satu dulu. Oke, kita bahas yang an dulu.
An itu apa? An itu harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. 3. Ya. Jilid doang udah hafal dah. Ya, huruf nasab, masdar dan istiqbal. Harfun nasbin, apa dengan huruf nasab? Ya karena menasabkan fi'il mudhari. Gitu ya. Menasabkan fi'il mudhari. Wa masdarin, dan huruf masdar. Apa itu huruf masdar? Yaitu satu huruf yang menjadikan dia dan fi'ilnya itu seperti isim. Seolah-olah menjadi isim. Jadi an dan fi'il itu seolah-olah menjadi isim. Gitu. Nanti akan lebih jelas ketika kita lihat contohnya. Ya. Itu masdar namanya. Nah, yang ketiga adalah wastikbalin. Istiqbal itu artinya menunjukkan bahwa fi'il mudhari setelah an itu terjadi di waktu yang akan datang, mustakbal namanya. Ya, gitu. Jadi an itu harfun nasbin karena menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Yang kedua wa masdarin karena menjadikan kata an dan fi'ilnya setara dengan isim sehingga punya kedudukan. Wastikbalin artinya adalah menunjukkan an itu menjadikan fi'il mudhari setelahnya itu terjadi pada waktu yang akan datang. Karena kan kalau fi'il mudhari kan dua kemungkinan, sekarang atau akan datang. Tapi ketika masuk kata an maka menunjukkan waktu yang akan datang. Oke, contoh misalkan antadrusan nahwa khairul lakum. Kamu belajar nahwu itu lebih bagus, lebih baik untuk kalian. Bukan lakum, nih laka harus salah. Karena domira anta ini laka. Anta drusal nahwa khairul laka. Nah, yang udah print bisa di revisi ya, laka. Oke. Kalau kita i'rabkan begini. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Lengkap ya. Nasbin itu jadi mudhof ilaih dari harfu ya, makanya majrur. Selebihnya masdar dan istiqbalin itu sebagai apa ma'tuf ya. Mabniun ala sukun, mabni ala sukun. An nun sukun ya. La mahalla lahu minal i'rab. Dia nggak punya kedudukan, i'rabnya nggak punya. Jadi rofa nasabnya nggak ada. Kalau huruf itu semuanya begitu, ya. Terus tadrusa fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Dia fi'il mudhari mansub disebabkan karena an. Wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang terlihat, yang nampak di akhirnya. Oke, nah, poinnya di sini. Wal jumlatu min an wal fi'li, dan kalimat yang terdiri dari an dan fi'il yaitu tadrusa itu masdarun muawwalun, itu adalah masdar. Artinya masdar muawwalun nanti isim yang ditakwilkan, yang ia punya kedudukan fi mahalli rafin, dalam kondisi rafa. Emang sebagai apa dia rafa? Dia sebagai mubtada. Jadi antadrusa itu khob mubtadanya. Khobarnya adalah khairun. Nah, kalau kita kira-kirakan, kalau kita takdirkan kata antadrusa, kalau kita isimkan, maka jadinya adalah dirosatukan nahwa khairul lakum. Belajarnya kamu tentang nahwu itu lebih bagus, lebih baik untukmu. Jadi tadrusa itu kalau kita darosa yadrus itu masdarnya itu ini dirosah gitu. Jadi kata antadrusa itu setara dengan dirosatuka. Yang dirosatu namanya masdar shodih. Kalau yang antadrusa namanya masdar muawwal, nah gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi Makanya ya, makanya di row 1 karena dia mubtada ya. betul. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Oke, apakah bi rafa doang? Ternyata bisa. Mansub juga bisa. Contoh misalkan uridu an tahduru hadzal masa'a. Saya ingin kalian semua hadir sore ini, misalkan. Nah, kita i'rabkan yang ahtaduru saja, antahduru. Nah, kalau kita i'rabkan sama. An harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Huruf nasab, masdar dan istiqbal. Dia mabniyun ala sukun, dia mabni ala sukun, la mahalla lahu minal i'rabi. Dia tidak punya tempat di i'rab. Maksudnya nggak punya keduduk, nggak punya ini, nggak punya i'rab. Rofa nasabnya nggak ada. Kalau huruf itu semuanya begitu. Tahduru fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Dia fi'il mudhari mansub dengan an. Wa alamatun nasbihi hadfun nun, dan tanda nasabnya adalah hadfun nun. Kok bisa? Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk fi'il yang 5.
Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin, dan wawunya itu adalah dhamir muttasil mabni sukun dalam kondisi rafa sebagai fa'il. Ini sebenarnya pembahasan fa'il ya. Kalau usah kita bahas lebih dalam, nanti pembahasannya ada setelah babul af'al. Nah, ini nih. Wal jumlatu min an wal fi'li, dan jumlah yang terdiri dari an dan fi'il itu adalah masdarun muawwalun. Fi mahalli nasb, dalam kondisi nasab bukan rafa. Kok bisa? Kenapa? Karena dia sebagai maf'ulun bih dari uridu. Jadi kalau kita takdirkan udiru hudurakum. Jadi antahduru, kalian hadir, dengan hudurakum, kehadiran kalian itu sama. Ya. Sama gitu ya. Kalau huduro itu dia masdar sorih itu jelas. Ada masdar muawal, masdar yang ditakwil. Namanya muawal tuh. Gitu ya. Wal Jadi hadoro yahduru itu masdarnya hudur. hudur. Apa tadi? Sorry ya Ustaz. Sorry betul. Sod, ro, ya sama ha. Ya. Jadi kalau ini kondisinya ini jar mansub dia karena jadi maf'ul bih. Ya. Gitu. Rafa sudah, nasab sudah, jar pun bisa. Antahduan dan fi'il kondisi jar juga bisa. Contohnya apa? Contohnya, nah ini. La antaqra'al Qur'ana qalilan bitadabburin. Sungguh kamu membaca Al-Qur'an sedikit tapi dengan tadabbur, khairul lakum. Itu khairul laka juga, ini bukan khairul lakum, salah. Dhamirnya karena taqra'a anta nih. Ya. Saya bikin jam 12 malam ini agak ngantuk. Khairul laka min antaqra'al Qur'ana katsiran biduni tadabburin. Daripada kau baca banyak tapi tanpa tadabbur. Karena dari segi kualitas lebih bagus dengan tadabbur. Nah, karena memang Quran itu diturunkan, tidaklah diturunkan melainkan untuk ditadabburi. Nah, yang jadi pembahasan kita adalah antakro yang dimerahkan. I'rabnya gimana? An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Sama kayak di atas ya. Huruf nasab, masdar dan istiqbal mabni sukun dan enggak punya i'rab. Rafa nasab jar enggak punya. Taqra'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Fa'ilnya belum disebutkan ya. Nanti pembahasan fa'il ada. Nah, wal jumlatu min an wal fi'li. Nah, jumlah kalimat yang terdiri dari an dan fi'il yaitu an taqra'a itu adalah masdarun muawwalun. Dalam kondisi apa? Fi mahalli jarrin. Kalau pertama fi mahalli raf'in karena mubtada, yang kedua fi mahalli nasbin karena maf'ul bih. Kalau ini fi mahalli jarrin kenapa? Karena dia ismun majrurun bimin. Karena isim majrur dari min. Jadi min antaqra itu jar majrur tuh. Yang kalau kita takdirkan min antaqra itu setara dengan min qiraatika. Karena masdar dari qara'a yaqra adalah qiraah. Nah, ini min qiraati gitu. Nah, itu disebut dengan masdar. Jadi huruf yang menjadikan ia dengan fiil setelahnya menjadi satu kata yang setara dengan isim. Yang isim itu namanya isim masdar namanya. Nah, ini. Sampai sana ada pertanyaan. Kuncinya sebenarnya ini. Yang pertama, kalau untuk huruf an tahu namanya dulu. Terus yang kedua tahu makna masing-masing. Huruf nasab itu apa? Huruf masdar itu istiqbal apa, nanti insya Allah kedepannya mudah. Dan yang ketiga adalah cara mengi'rabkan nih. Sampai sini ada pertanyaan. Ini kalau al-ajrumnya kalau belajar sendiri kitab ini tok aja ini berat. Ya, makanya kalau bersendiri dan kitab yang lain sebagai mukaddimah. Ya. Iya. Yang udah belajar dulu suluk habis dulu udah paham. Oh, udah gampang insyaallah. Ya, karena kan ini matan aja udah. Nawasibu 10 an lan dan seterusnya enggak ada penjelasan lebih dalam. Karena memang kan dipergunakan untuk apa? Untuk mubtadiin, untuk pemula. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nanti insya Allah akan kita lanjut yang lan, idzan, dan kai. Insya Allah 3 huruf insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Oke. Syukur-syukur ya. Syukur-syukur bisa bikin mapping ya Bu ini Bu Tati ya. Ini udah tapi belum lengkap Ustaz. Oh ya ada. Nanti ada kalau ini bisa dilihat, bisa nyontek. saya tulisan saya tuh nggak bagus ya. Jadi kalau bikin mapping tuh apa? Kalau
Kalau di sini makanya di sana aja dan nanti. Ya. Oke, ya nanti insyaallah kita lanjut pembahasan nawasib. Kalau nasib 10 ya. Kalau yang jawazim agak banyak, belasan dia. Tapi lebih enak pembahasannya dia. Ya. Bukan hanya masih lebih menantang deh. Oke, nanti insya Allah akan kita lanjut pertemuan kita. Untuk sesi 1 kita cukupkan sampai sini dan sesi 2 insya Allah pekan depan saja karena cuaca yang agak kurang mendukung ya. Iya. Ini saja. Dan juga peserta sesi 2 juga ini belum kelihatan kecuali Bu Dewi saja ini ya. Insya Allah akan kita lanjut pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.